Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kenaikan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Buat setiap kemurahan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada waktu ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah setiap kami Tuhan, supaya hati kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan bila firman-Mu diberitakan dengan sejelas-jelasnya, dan Injil Kristus Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus, atau judulnya Ascension. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-50 sampai ke-53. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah catatan di dalam Injil Lukas mengenai kenaikan Yesus Kristus. Di dalam ayat ke-50 sampai ke-53, catatan yang terkesan begitu singkat ya, untuk sebuah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kembali ke sorga. Bapak Ibu, ketika kita membaca sepanjang Injil Lukas, seringkali kita melihat bahwa kisah yang dicatat oleh Lukas itu dicatat dengan luar biasa seksama. Dan pada penghujung kitab Injil Lukas ini, kita menyaksikan suatu catatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apa makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga? Apa makna teologis dari peristiwa Yesus yang naik ke sorga? Dan kemudian apa yang menjadi respon dari murid-murid Yesus yang menyaksikan Tuhan Yesus kembali naik ke sorga? Kita bersama-sama akan merenungkan pada malam hari ini apa makna kenaikan Yesus dan bagaimana respon murid-murid Yesus mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita perhatikan di sini adalah ketika kita membicarakan tentang kenaikan Yesus, kita tidak bisa melepaskan atau memisahkan narasi kehidupan Yesus Kristus. Kita harus melihat kembali kepada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Seperti manusia biasa pada umumnya, Yesus lahir ke dalam dunia. Dan ia menjalani kehidupan. Dan dia menjalani pelayanannya di muka bumi ini. Mulai di Galilea sampai akhirnya ke Yerusalem. Di mana dia harus menghadapi kematian dan juga berbeda dengan semua orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Yesus mengalahkan kematian. Yesus bangkit dari kematian. Dan setelah narasi dari kematian dan kebangkitan itu, barulah kita memasuki peristiwa kenaikan Yesus. Akan tetapi kita akan melihat dulu di dalam catatan Injil Lukas dari konteks dekatnya, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita memperhatikan pada catatan Injil Lukas pasal ke-22, ketika Yesus dihadapkan kepada persidangan mahkamah agama. Ketika Yesus disudutkan, dipojokkan, diinterogasi, dan kemudian kita melihat Lukas mencatat di pasal 22, ayat yang ke-67. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Tetapi Yesus menjawab di hadapan mahkamah agama itu, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa.
Di situ digarisbawahi kata-kata sudah duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya memperhatikan bagian ini, sebenarnya ada terjemahan yang kurang tepat dari terjemahan baru LAI. Di sana dikatakan sudah duduk. Tapi kalau kita memperhatikan, misalkan terjemahan New International Version, diterjemahkan, but from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God. Dan ini terjemahan yang lebih tepat ketimbang yang dari tadi, sudah duduk. Sudah duduk. Di sini, will be seated. Justru dalam terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, bis diterjemahkan seperti ini. Tetapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari pada ayat ini lebih tepat. Yesus, sang anak manusia itu, akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Apa maksudnya? Kita akan melihat lebih jauh pengertian apa yang dimaksudkan dengan perkataan Yesus, bahwa Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita lanjutkan di pasal berikutnya, di pasal 23, Lukas mencatatkan peristiwa penyaliban Yesus di Kalvari. Ketika kita menjelang Jumat Agung, kita sudah bersama-sama mendengar khotbah tentang ironi-ironi di Kalvari. Ironi-ironi yang terjadi di seputar penyaliban Yesus di Golgota. Dan di dalam salah satu ayat di pasal 23, Lukas mencatatkan di ayat 38, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Yesus yang disalibkan di Kalvari, dikelilingi oleh orang-orang fasik, dikelilingi oleh pemimpin-pemimpin agama, dikelilingi oleh khalayak ramai, dan dikelilingi oleh para prajurit-prajurit Roma. Dan mereka bersatu padu di dalam satu cibiran cemoohan. Inilah Raja orang Yahudi. Kalau engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bapak Ibu Saudara, tulisan yang terpampang di salib Yesus ini, suatu cemoohan, inilah Raja orang Yahudi. Inilah Mesias, katanya sang Mesias. Tetapi ia tergantung tidak berdaya di salib Golgota. Bapak Ibu Saudara, di situ ada satu kata kunci, Raja. Dan kita akan melihat apa signifikansi dari kata Raja itu. Lukas 24 kemudian dicatatkan, misalkan di ayat 26 dan 27. Tadi peristiwa sebelum Yesus disalib, kemudian pada waktu Yesus disalibkan, kemudian mati di atas salib Golgota. Dan kemudian di pasal 24 di bagian ini, dalam perikop percakapan dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka bercakap-cakap dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka masih tidak percaya bahwa Yesus yang sudah mati tersalib itu bangkit dari kematian, sesuai kesaksian dari para saksi mata. Nah, dikatakan di ayat 26-27, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan suatu pencerahan kepada dua orang murid di dalam perjalanan mereka menuju Emmaus. Mereka yang masih ragu dan bimbang mengenai apakah benar Yesus bangkit dari kematian. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka kitab suci, apa yang disampaikan, dicatatkan di dalam perjanjian lama mengenai Sang Mesias. Dan Yesus dengan ayat 26 begitu jelas berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Oh, orang-orang Yahudi berharap tentang seorang raja yang langsung bertahta. Raja Mesias yang langsung menyatakan kemenangannya, yang langsung menyatakan otoritas dan kuasanya di dalam kemuliaan dan keagungan. Sayangnya, kisah salib Yesus berbicara sesuatu yang berbeda. Berbicara bahwa Mesias harus menderita. Mesias harus menanggung penderitaan yang sedemikian rupa. Dan kalau kita ingat di dalam masa-masa Prapaskah, Yesus yang menderita buat engkau dan saya. Yesus dicibir, dihina, dicambuk, dia menanggung hukuman, penderitaan yang sedemikian rupa untuk engkau dan saya. Padahal ia tidak bersalah sama sekali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggung penderitaan. Yesus adalah Sang Mesias, Sang Raja yang sejati. Dialah yang diurapi Allah. Dan Mesias itu harus menanggung penderitaan yang sedemikian hebat untuk engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan di narasi Lukas pasal ke-24 di ayat 44. Yesus ketika ia bangkit dari kematian, ia menyatakan dirinya, ia menunjukkan dirinya kepada murid-murid, kepada begitu banyak saksi mata. Setelah tadi sebelumnya kita singgung mengenai 2 orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Sekarang Yesus menyampaikan satu pernyataan dirinya pasca kebangkitan dari kematian. Sesudah ia bangkit dari kematian dan ia menyampaikan kepada murid-murid. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Maksudnya sebelum Yesus menderita di salib. Yesus sudah ngomong berulang-ulang kali kepada para murid. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Catatan perjanjian lama menubuatkan bukan Mesias yang hanya ada di dalam kemuliaan, tetapi Mesias itu harus menderita, menanggung penderitaan sedemikian hina supaya apa? Supaya ia bisa masuk kepada kemuliaannya. Dan kita akan melihat satu contoh dari kitab Mazmur. Tadi saya ada menyebutkan mengenai perkataan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat satu catatan dari kitab Mazmur. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur yang berbicara tentang Mesias. Mazmur mesianik. Mazmur di dalam catatan ini disebutkan, dirujuk sebagai Mazmur Daud. Berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini menubuatkan tentang Mesias yang akan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Seseorang yang duduk di sebelah kanan Allah, seseorang yang berhak dan berwenang untuk duduk setara dengan Allah, adalah Sang Mesias. Ini berbicara tentang otoritas Sang Raja, berbicara tentang wewenang yang dimiliki oleh Sang Mesias yang setara dengan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah, menyatakan otoritas Sang Mesias. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus memang tersalib, menderita di atas kayu salib, dan dia diam saja menghadapi cibiran cemoohan orang-orang fasik di sekelilingnya. Akan tetapi, Allah Bapa yang menjawab semua cibiran itu, menjawab semua cemoohan itu dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Menyatakan bahwa benar Yesus adalah Sang Mesias. Yesus yang diurapi Allah. Yesuslah Sang Raja Penyelamat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwasannya dari ayat-ayat yang kita baca di dalam catatan Injil Lukas. Mulai dari ayat ke-69 pasal 22. Bahwa anak manusia Yesus itu akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa berarti dia adalah Sang Mesias. Tetapi dia harus menghadapi salib terlebih dahulu. Kemudian ketika Yesus disalib di Kalvari, perkataan itu dituliskan di atas salibnya. Inilah Raja orang Yahudi. Suatu cemoohan, suatu cibiran kepada Yesus. Kemudian ayat ke-26 pasal 24. Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dan kita baru bisa masuk kepada ayat ke-51 pasal 24. Yesus berpisah dari mereka murid-muridnya dan terangkat ke sorga. Apa arti Yesus yang terangkat ke sorga? Apa makna dari peristiwa Yesus naik kembali ke sorga? Yesus naik kembali ke sorga di dalam narasi Injil Lukas mencatatkan bahwa Yesus itu telah menang. Yesus itu adalah Raja yang dinobatkan. Yesus bukan hanya menderita, mati, dihina di atas kayu salib Golgota. Tetapi Yesus itu mengalahkan maut.
Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus menyatakan dirinya di dalam kebangkitannya kepada para murid dan saksi mata. Dan Yesus naik ke sorga sebagai suatu tanda bahwa Yesus dinobatkan sebagai Raja yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ia adalah Mesias, ia adalah Raja Juru Selamat yang sejati, yang disahkan, diakui, dilegitimasi, dan dinobatkan oleh Allah Bapa sendiri sebagai Raja yang berkuasa atas segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang penobatan raja, seringkali orang membayangkan sesuatu yang megah, mulia, semarak, keagungan. Wow, gegap gempita, ada sorak-sorak kemenangan. Tetapi Yesus sebagai raja yang menderita, Yesus harus menghadapi salib. Sama seperti yang misalkan dikatakan oleh para teolog maupun penafsir Alkitab. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No cross, no crown. No suffering, no glory. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Yesus harus menghadapi penderitaan yang sedemikian hebat buat engkau dan saya. Dan baru sesudah itu ia masuk kepada kemuliaannya sebagai sang raja yang telah menang. Yesus menerima cawan pahit murka Allah yang harusnya engkau dan saya terima karena kita orang berdosa. Tetapi Yesus meminum cawan murka Allah itu dan Yesus menanggung penderitaan itu yang sedemikian hebat di atas salib. Lalu ia menerima mahkota kemuliaan. Dialah raja di atas segala raja. Dialah yang telah menang atas dosa dan maut. Dialah yang layak menerima kemuliaan, hormat, puji-pujian, pengagungan. Karena ia telah menyelamatkan engkau dan saya. Ia telah menunjukkan kasih Allah yang sempurna. Yang menyelamatkan orang-orang berdosa seperti engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada Lukas 24 ayat 50 sampai ke 53. Dicatatkan bahwa beberapa kata yang diulang. Saya akan memberikan penegasan kepada beberapa kata yang diulang. Contoh, misalkan di ayat 50. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Oke, ada satu kata memberkati di sana. Kemudian di ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan. Dan di ayat 51 ketika ia sedang memberkati mereka. Memberkati. Jadi ada dua kali kemunculan memberkati di ayat 50 dan 51. Dan kemunculan kata memuliakan Allah di ayat 53. Bapak Ibu Saudara, ketiga kata ini di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata yang sama. Lukas dengan hati-hati dan saksama memilih kata-kata ini di dalam catatan peristiwa kenaikan Yesus. Kita akan melihat berikutnya di dalam signifikansinya. Kita tadi sudah menyaksikan catatan Injil Lukas di dalam konteks dekatnya, yaitu di dalam narasi kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi kita akan melihat pada bagian narasi seputar kelahiran Yesus Kristus. Kita akan lihat dengan cepat, dengan sekilas. Kalau dibayangkan, diilustrasikan, Injil Lukas sebuah roti sandwich. Ada dua keping roti yang mengapit isinya, entah itu sayur, keju, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas disusun dengan rapi dan ada suatu penggambaran yang begitu baik dari gambaran roti sandwich ini. Ada dua hal yang mengapit, yaitu pembukaan Injil Lukas dan penutupnya. Jadi di dalam catatan Injil Lukas dicatatkan sedemikian rupa, Lukas memberikan satu catatan yang menarik mengenai pembukaan dan penutupan Injilnya. Dan kita akan melihat beberapa contoh di antaranya. Kata memberkati yang tadi saya sebutkan, yang muncul di ayat 50, 51, dan di dalam 53 diterjemahkan dalam Indonesia, memuliakan Allah. Itu adalah kata Yunani yang digunakan eulogeo. Kata Yunani eulogeo ini muncul di dalam catatan awal pasal pertama Injil Lukas. Yaitu ketika dicatatkan di 1 ayat 64. Memuji Allah. Catatan ayat 64 ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Zakaria yang mengalami kebisuan.
karena dia seolah tidak percaya ia akan memiliki seorang anak, Yohanes Pembaptis. Dan sesudah ia mengalami kebisuan sekian lama, Zakaria ini memuji Allah ketika anaknya lahir, Yohanes Pembaptis. Dan kata memuji di sana menggunakan kata eulogeo. Dan kalau kita melihat di ayat 53, dicatatkan di pasal 24 ini, Lukas mencatatkan murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah, memuji Allah di bait Allah. Injil Lukas dimulai dengan peristiwa bagaimana seorang Zakaria, seorang imam yang akan menjalankan tugas keimamannya justru mengalami penglihatan dan diberikan kesaksian dari malaikat bahwa ia akan memiliki seorang anak. Kemudian ia mengalami kebisuan sekian lama, kemudian ia memuji Allah di pasal 1 ayat 64. Jadi Injil Lukas ini kembali kepada pembukaannya. Peristiwa yang terjadi di bait Allah. Seperti ia menutup Injil Lukas ini dengan catatan di ayat 53 tadi. Di bait Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Kemudian kita melihat bahwa ini adalah suatu penekanan di dalam peristiwa kenaikan Yesus. Yesus memberkati mereka. Yesus memberkati mereka. Pasal 1, Zakaria adalah seorang imam yang bertugas menjalankan tugas keimaman, dan salah satu jabatan keimaman itu mengandung tugas menyampaikan doa berkat bagi umat. Tetapi menariknya di Injil Lukas pasal 1, Zakaria setelah mengalami penglihatan di bait Allah itu, ia menjadi bisu. Dan ia tidak bisa menyampaikan doa berkat bagi umat yang menanti di luar bait Allah. Akan tetapi, Injil Lukas ditutup dengan kisah Yesus yang naik ke sorga. Dan sembari Yesus naik ke sorga itu, Yesus memberkati. Yesus memberkati sebagai seorang imam besar yang sejati. Yesus adalah imam besar yang memperantarai, yang memediasi, yang menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah secara sempurna. Yesus adalah imam besar yang sempurna. Dan kemudian dicatatkan bahwa Yesus menyampaikan berkat. Yesus memberkati murid-murid yang menyaksikan langsung peristiwa Yesus naik ke sorga. Yesus menyampaikan berkat keselamatan yang sejati. Bahwa rencana keselamatan Allah, Allah menyelamatkan orang-orang berdosa melalui pengorbanan seorang juru selamat Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ia telah selesaikan, ia telah genapi di salib Golgota. Ia sudah mengalahkan maut dan ia bangkit dari kematian dan ia naik ke sorga sebagai sang raja. Yesus memberkati murid-murid. Dan kemudian satu catatan yang menarik, bagaimana dengan respon para murid-murid di peristiwa kebangkitan ini? Dikatakan di ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya meneliti bagian ini, ternyata di ayat 52 ini kata sangat bersukacita itu berasal dari bahasa Yunaninya charis megales. Ini ada satu kata yang menarik, pasangan kata yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita ingat di permulaan dari Injil Lukas, pasal kedua, ayat keberapa? Ayat di mana para gembala menerima berita sukacita. Lukas pasal yang kedua dicatatkan di ayat 10. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Suatu kabar baik, suatu kabar sukacita yang diberitakan oleh para malaikat kepada gembala-gembala. Bahwa telah lahir bagimu hari ini Kristus Tuhan di kota Daud. Suatu berita sukacita yang disampaikan malaikat kepada para gembala yang menjadi begitu ketakutan. Tetapi ketika para gembala mendapati benar bahwa Yesus, seorang bayi telah dilahirkan, seorang juru selamat telah lahir di kota Daud. Ketika gembala-gembala menjumpai, kemudian mereka pulang dengan bersukacita. Lukas mencatatkan sukacita besar yang ada di permulaan kitab Injil Lukas di pasal yang kedua ini. Dicatatkan kembali
di penutupan Injil Lukas. Ketika murid-murid menyaksikan langsung Yesus yang naik kembali ke sorga. Yesus yang naik sebagai Raja yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Respon murid-murid itu diliputi dengan kesukaan dan sukacita yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana engkau dan saya menanggapi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Apakah biasa-biasa saja? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam catatan Lukas ini begitu menarik, menunjukkan kepada kita bahwa murid-murid tidak biasa-biasa saja. Murid-murid menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus dengan suatu respon penyembahan. Dan yang kedua, respon kesukaan, sukacita yang sedemikian besar. Respons murid-murid itu dicatatkan di dalam Lukas pasal 24. Mereka menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja yang telah menang, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Menarik sekali, Lukas menggunakan kata menyembah di sini. Dan di sepanjang keseluruhan Injil Lukas, ini kali pertama Yesus dikatakan menerima penyembahan dari murid-murid. Secara eksplisit murid-murid disebutkan oleh Lukas menyembah. Suatu kata yang eksplisit dan nyata bahwa mereka telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Yesus adalah sungguh-sungguh Raja, Juru Selamat yang sejati. Yesus layak menerima kemuliaan, hormat, pujian, penyembahan. Yesus yang menderita itu sudah menang. Ia menang sebagai Raja. Ia bangkit atas kematian. Dan Yesus itu naik sebagai Raja kembali ke sorga. Dan respons yang kedua, murid-murid bersuka cita memuji Allah. Sebagaimana gembala-gembala bersuka cita memuji Allah atas berita begitu besar, kabar kesukaan besar yang diberitakan kepada mereka oleh para malaikat. Murid-murid bersuka cita karena Yesus sudah menang. Yesus bangkit dan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Murid-murid bersuka cita memuji Allah karena karya penyelamatan oleh Yesus Kristus sudah genap, telah genap sesuai dengan nubuat kitab suci. Bapak Ibu Saudara, kalau disimpulkan pada malam hari ini kita sudah belajar mengenai peristiwa kenaikan Yesus Kristus, Ascension of Christ. Yesus naik dalam pengertian apa? Apa maknanya? Yesus naik ke sorga dalam pengertian bahwa Yesus telah dinobatkan sebagai Sang Raja yang telah menang seusai menanggung semua penderitaan yang sedemikian hebat demi pengampunan dosa engkau dan saya. Yesus adalah Sang Raja yang telah menang. Dan kedua, kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu memberkati murid-murid saksi mata daripada peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Yesus bahkan dicatatkan dengan jelas oleh Lukas. Yesus Tuhan menerima penyembahan dari para murid-murid yang sedemikian bersukacita. Murid-murid bersukacita, murid-murid menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan, Raja yang telah menang. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memperingati, memaknai peristiwa kenaikan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dengan pengertian yang benar, dengan pengertian sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di dalam Alkitab. Narasi Injil Lukas telah mencatatkan sedemikian rupa bahwa Yesus adalah Sang Raja, penobatan Raja, Yesus Kristus yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita merespons, menanggapi peristiwa kenaikan dengan respons penyembahan dan respons sukacita. Karena kabar kesukaan Injil telah digenapi. Injil telah nyata di dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan kami kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Mendengar kisah Injil-Mu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah di dalam dunia di mana kami begitu menghadapi bermacam-macam permasalahan dan penderitaan. Biarlah hati kami kembali dibawa untuk mengarah dan memfokuskan pandangan kami kepada Engkau Yesus. Sang Raja yang sekalipun menderita, tersalib,
mati di atas kayu salib Golgota. Tetapi Engkau mengalahkan maut. Engkau mengaruniakan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadamu. Dan Engkau telah naik sebagai Raja. Engkau adalah Yesus yang menjadi Raja atas kehidupan kami. Dan biarlah hati kami Tuhan, Engkau baharui sekali lagi oleh kuasa firman-Mu. Supaya kami sungguh menyembah kepada Engkau, Yesus Tuhan. Dan kami memiliki sukacita yang tidak tergantikan. Sukacita yang tidak sanggup dikalahkan oleh penderitaan di dalam dunia. Tetapi sukacita yang sejati di dalam Engkau, Yesus Kristus, Raja yang menderita, namun telah menang, telah bangkit dari kematian, dan naik ke surga, bertahta dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kasihanilah kami dan beri kami kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari ke depan dengan hati yang menanti kedatangan-Mu kembali, Kristus Yesus sebagai Raja dalam kemuliaan. Demi nama Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.